Hello, hi everyone. Thank you and welcome to my channel. Oke, seperti biasa di channel saya ini, saya akan membahas dan mengupas tuntas teori-teori konspirasi, gaya hidup, dan juga cerita-cerita sejarah mengenai para tokoh-tokoh terkenal di dunia. Oke, untuk itu ikuti video ini sampai selesai. So anyway, teori konspirasi yang akan saya bahas hari ini adalah tentang kapal Titanic. RMS Titanic adalah sebuah kapal penumpang Super Britania Raya milik salah satu perusahaan yang bernama White Star Line, yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada tanggal 14 April 1912 setelah menabrak sebuah gunung es pada pelayaran perdananya dari Southampton, Inggris menuju New York City. Tenggelamnya Titanic merupakan bencana maritim paling mematikan sepanjang sejarah. Sebanyak 1.514 orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke teori konspirasi dari kapal Titanic, saya ingin menjelaskan sedikit timeline perjalanan Titanic menuju New York City sampai pada kejadian tersebut. Pada tanggal 2 April 1912, kapal Titanic melakukan percobaan pelayaran. Sehari kemudian, tepatnya tanggal 3 April 1912, RMS Titanic tiba di Southampton. Pada hari Rabu, 10 April 1912, para penumpang tiba di Southampton. Dan pada hari yang sama, mereka berangkat dari Southampton menuju New York City. 14 April 1912, mereka mendapat peringatan akan adanya bongkahan es yang mengapung di sekitar Samudra Atlantik. Namun sialnya di hari itu juga, tepatnya pukul 11.40, Titanic menabrak gunung es di bagian lambung kanan kapal dan air mulai masuk. Hanya dalam waktu 3 jam, akhirnya kapal Titanic tenggelam. Jumlah keseluruhan penumpang pada saat itu adalah 2.224 orang, dan sebanyak 1.514 orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian teori-teori yang dipercaya oleh banyak orang tentang kecelakaan maritim tersebut. Meski sudah sampai seabad kejadian ini, namun orang-orang masih punya spekulasi dan keyakinan-keyakinan sendiri tentang kecelakaan kapal Titanic ini. Mungkin sebagian besar orang percaya kalau Titanic tenggelam akibat tabrakan dengan gunung es. Namun tidak menutup kemungkinan ada juga orang-orang yang percaya akan teori-teori konspirasi mengenai kejadian naas tersebut. Nah, ada beberapa teori konspirasi yang paling terkenal yang dipercaya oleh banyak orang, yaitu sebagai berikut. Teori yang pertama yaitu kapal Titanic tidak pernah tenggelam. Salah satu teori paling kontroversial dan rumit seputar tenggelamnya kapal Titanic dikemukakan oleh seorang ahli bernama Robin Gardiner. Dalam bukunya Titanic, The Ship That Never Sank, Gardiner menjelaskan bahwa kapal yang tenggelam itu sebenarnya bukan Titanic, melainkan Olympic. Pada saat Titanic dibangun, White Star Line juga membuat kapal besar lainnya yang diduga sebagai kembaran Titanic, yaitu Olympic. Olympic memulai pelayaran pertamanya pada 15 Juni 1911, mengarungi rute perjalanan yang sama dengan Titanic, dan sampai dengan selamat di New York City pada 21 Juni 1911. Sayangnya pada pelayaran kelima, Olympic bertabrakan dengan kapal perang Inggris HMS Hawke pada 20 September 1911. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 lubang besar di sisi kanan kapal. Tak hanya itu, baling-baling kapal juga mengalami kerusakan berat. Teori ini diyakini oleh Gardiner berdasarkan fakta bahwa HMS Hawke menyalahkan Olympic atas kecelakaan itu. Akibatnya, White Star Line dibanjiri tagihan biaya hukum, perbaikan, dan kerugian selama Olympic tak beroperasi. Sementara itu, perusahaan asuransi yang digunakan oleh White Star Line diduga menolak untuk membayar klaim atas kerusakan Olympic. Hal itu terjadi karena perusahaan asuransi pada saat itu punya peraturan bahwa mereka akan mencairkan dana asuransi kecuali kerusakan sebuah kapal itu lebih dari 70% dan ada korban jiwa. Tetapi Olympic ini pada kecelakaan tersebut tidak memenuhi standar, sehingga menyebabkan keterlambatan perbaikan dan keberangkatan perdana Titanic. Berkaitan dengan hal tersebut, Robin mengatakan bahwa White Star Line sengaja menukar dan mendesain kapal Olympic agar terlihat seperti kapal Titanic.
dan juga merencanakan untuk menenggelamkan kapal tersebut agar dana asuransinya bisa cair. Teori kedua yaitu kecelakaan Titanic disengaja. Pada tahun 1910 di Genki, Georgia, sekitar 7 orang merencanakan terwujudnya kartel perbankan nasional atau yang dikenal dengan Federal Reserve. Dan dari 7 orang tersebut, salah satunya adalah JP Morgan, yang juga merupakan pemilik perusahaan Wise Airlines. Namun rencana pendirian Federal Reserve ditentang dan dikritik oleh 3 orang terkaya dan berpengaruh di dunia pada saat itu, yakni John Jacob Astor, Isidore Trevor, dan Benjamin Guggenheim. Dan mereka bertiga juga merupakan penumpang kapal Titanic yang ikut meninggal dalam kecelakaan tersebut. Kematian ketiganya diduga diniatkan untuk memuluskan pendirian bank sentral tersebut. Pada tahun berikutnya, yakni 1913, Federal Reserve, perusahaan perbankan swasta, berhasil didirikan. Teori ketiga yaitu Titanic diserang kapal Nazi U-boat. Titanic tak hanya mewah, tetapi kapal paling canggih pada masanya, termasuk pada mesin-mesinnya. Oleh karena itu, sejumlah orang meyakini ia tenggelam karena kekuatan dari luar, bukan karena gunung es. Sejumlah pendukung teori konspirasi meyakini Titanic dihantam oleh torpedo yang ditembak dari kapal perang Jerman atau U-boat. Kesaksian para korban yang mengaku mendengar ledakan setelah kapal mulai tenggelam. Sejumlah saksi mata konon melihat sorot lampu pencarian di kejauhan sebelum kapal penyelamat datang. Namun, teori ini banyak yang tidak percaya. Teori keempat atau yang terakhir yaitu kapal yang menolak memberi bantuan. Para penumpang Titanic yang selamat mengaku melihat sorot lampu jauh sebelum kapal yang menyelamatkan mereka dari laut beku itu muncul. Selain diduga sebagai U-boat, muncul sangkaan bahwa cahaya itu datang dari kapal pemburu anjing laut milik Norwegia yang bernama Samson. Kisah tersebut muncul dari pengakuan mantan perwira Henrik Naes. Ia mengatakan kapal bertenaga uap sepanjang 44,8 meter mengangkut 45 awak berlayar di antara lautan es di utara posisi Titanic pada 14 April 1912 malam. Mereka sempat melihat roket di Cakrawala, namun karena mereka berlayar secara ilegal di perairan Labrador dan Newfoundland, mereka tak berani mendekat ke arah kapal. Karena tak memiliki radio, mereka tak tahu bencana yang sedang terjadi dan diam-diam berlayar menjauh. Itu dia beberapa teori konspirasi yang dipercaya oleh banyak orang mengenai kecelakaan yang menimpa kapal Titanic. Ya, saya mau tahu dari kalian, apakah kalian percaya dengan teori-teori tersebut? Atau justru kalian lebih percaya kalau Titanic sebenarnya tenggelam murni karena tabrakan dengan gunung es? So, komen di bawah ya kalau memang kalian punya ide-ide sendiri atau mungkin kalian punya teori-teori sendiri mengenai teori konspirasi Titanic ini. Oke, sekian dulu dari saya untuk videonya hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Oh ya, jangan lupa tetap dukung saya dengan cara klik like, komen, yang pastinya subscribe, share juga jangan lupa. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap kali saya upload video baru. Thanks you for watching. Bye-bye.